Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Antara, selamat datang di Bincang Antara, yakni program dari Kantor Berita Antara Biro Sulawesi Tengah tentang obrolan yang menyajikan berbagai topik menarik seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Muhammad Salam. Baik, hari ini saya sudah ditemani dari Ketua OSIS SMK Negeri 2 Palu, Alia Anggraini, dan kuasa hukumnya Muhammad Rivaldi. Nah, sebagai pengantar sahabat Antara, di Kota Palu, Sulawesi Tengah saat ini lagi ramai tentang dunia pendidikan, di mana salah satu sekolah kejuruan di Kota Palu, yakni SMK 2 Palu, itu siswinya terancam dikeluarkan dari sekolah, bahkan dicopot jabatannya dari Ketua OSIS. Dan itu mengundang atau Wakil Ketua MPR RI Archandra Muhammad Akbar Supratman itu membentuk tim advokasi guna memberikan bantuan kepada siswi SMK Negeri 2 tersebut. Untuk itu kita langsung perkenalkan, di samping kiri saya adalah Ketua OSIS SMK Negeri 2 Palu, Alia Anggraini. Kemudian di samping kirinya lagi itu ada kuasa hukum dari Alia, Muhammad Rivaldi. Baik, mungkin bisa diceritakan dulu ya, Alia, kesehariannya sendiri di sekolah itu bagaimana, dan bagaimana situasi di SMK Negeri 2 sejak Alia menjabat jadi ketua OSIS? Oke, baik. Jadi untuk keseharian sendiri di sekolah itu ya seperti anak pada umumnya, saya juga belajar dan mengikuti organisasi. Dan pertanyaan kedua tadi apa, Kak? Nah, itu kesehariannya bagaimana situasi di SMK Negeri 2 ini sejak Alia menjabat? Ini kan sudah berapa lama Alia sendiri menjadi ketua OSIS? Oh ya, oke. Jadi saya mulai menjabat sebagai ketua OSIS itu pada bulan Februari, lebih tepatnya di akhir Februari 2024. Dan saya juga selama menjabat itu tentunya saya naik dengan atas dasar demokrasi dan juga dari siswa-siswi seperti itu, Kak. Berarti dipilih secara teman-teman di mana namanya, di sekolah itu melakukan pemilihan umum begitu lah? Iya, betul. Jadi ada pemilihan umum, kemarin saya ada 2 kali putaran pemilihan dan barulah saya terpilih. Baik. Kemudian kalau di sekolah ini Alia ikut organisasi apa selama ini? Apakah pramuka atau PMR dan lain sebagainya, Kak? Oke, kalau untuk itu saya hanya ikut organisasi OSIS. Hanya itu saja sih, Kak. Baik. Kemudian ini kan lagi mencuat teman-teman di SMK 2 yang lagi ramai melakukan aksi demonstrasi di DPRD Sulawesi Tengah ya, beberapa bulan yang lalu. Itu kenapa Alia sebagai ketua OSIS itu berani menyuarakan ada keganjalan di sekolah itu? Apa penyebabnya Alia sampai berani bersuara? Jadi untuk penyebabnya sendiri itu atas dasar kemauan kami bersama, dan juga saya merasa karena saya sebagai pemimpin dari siswa-siswi dan juga berdasarkan visi dan misi saya, yaitu menjadi wadah bagi siswa-siswi, Kak. Jadi makanya pada saat itu kondisi sekolah saya sudah kacau dan mau tidak mau saya harus turun, karena kalau saya ikut berkata iya kepada mereka, sudah pasti siswa-siswi yang berbeda pendapat atau yang dalam hal kesulitan ekonomi, mereka pasti akan berkata iya juga. Jadi saya tidak mau itu terjadi, makanya saya ingin ada keadilan di dalam itu, makanya saya berani bersuara. Berarti ada dorongan dari teman-teman lain dan orang tua juga mendukung Alia untuk berani bersuara ini? Iya, betul. Jadi dari keluarga besar juga mendukung dan dari teman-teman sekitar juga mendukung. Siap. Kemudian sejak kasus ini ramai, kasus dugaan pungli ya, siapa saja yang memberikan dukungan itu? Apakah memang dari pihak sekolah juga mungkin ada yang memberikan dukungan dari guru-guru yang lain? Oh ya, kalau dari itu pastinya ada beberapa guru juga yang mensupport kita, karena demi kesejahteraan bersama juga dari warga sekolah sendiri, dan juga cukup banyak dari siswa-siswi yang ikut bersama kita dan mendukung hal itu. Kemudian bisa diceritakan, ini kan ada beberapa kali demonstrasi ya yang dilakukan teman-teman SMK 2. Apa saja sih masalah-masalah yang disuarakan Alia di SMK 2 sendiri itu sampai disuarakan di di depan DPRD kemarin? Oh ya, baik.
Jadi untuk demo sendiri itu sudah kita lakukan sebanyak 2 kali karena demo pertama itu di tanggal 27 Mei itu disebabkan tentang uang praktik kerja lapangan dan juga tentang uang PIP. Nah, untuk demo kedua sendiri itu membahas tentang uang kursus per bulannya untuk kelas 10 dan juga membahas tentang biaya kantin dan beberapa hal lainnya. Kemudian ini kan pesan untuk para ketua OSIS lainnya agar berani bersuara di sekolah-sekolah lain. Mungkin ada kasus yang serupa seperti Alia tapi ketua OSISnya tidak berani atau teman-teman di sekolah lain itu tidak berani menyuarakan ini ada yang mengganjal di sekolah saya. Ada tidak pesan khusus kepada teman-teman sekolah lain ya, khususnya ketua OSIS? Baik, kalau untuk pesan khusus sendiri, semoga saja kalian yang terpilih menjadi ketua OSIS tersebut, pastinya kalian sudah tahu banyak hal tentang ketua OSIS, karena kalian sebagai leader di antara yang lain. Jadi saya harap mungkin ke depannya kalian yang mengalami hal serupa juga bisa semangat dan bangkit untuk mungkin menyuarakan hal tersebut, karena kalau tidak disuarakan pun nanti yang akan rugi dari pihak kalian sendiri begitu, yang dipandang rendah juga dari pihak organisasinya kalian. Jadi begitu sih. Ini sedikit agak mempertegas sih. Apakah memang ada dari bahasa dari sekolah mengeluarkan Alia setelah aksi demonstrasi itu? Dan statusnya Alia sekarang ini apakah masih berstatus ketua OSIS di SMK Negeri 2 dan masih berstatus siswa di situ atau bagaimana setelah demo itu? Jadi untuk dari pihak sekolah sendiri memang benar ada perkataan bahwa saya akan dikeluarkan ketika saya tidak meminta maaf. Dan untuk status saya saat ini saya sudah seperti siswa biasa lainnya dan saya tetap belajar seperti biasa sih Kak. Gitu. Untuk sekarang ini kelas berapa kita, Alia? Jadi sekarang saya sudah kelas 12 SMK Kak. Berarti sudah masuk mau dekat ujian akhir ya? Iya betul. Dan masih tetap fokus ya sahabat Antara untuk tetap fokus mendampingi ataupun menyuarakan kebenaran yang dirasa mengganjal di SMK Negeri 2 Palu sendiri. Baik, untuk Bang Rivaldi ya, kuasa hukumnya. Kemudian ini kan ditunjuk langsung atau dibentuk oleh Wakil Ketua MPR RI ya. Saat ini apa sih langkah yang dilakukan oleh tim pendamping hukum untuk mendampingi Alia sampai hari ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya cerita dulu. Siap. Memang kami atas dasar Pak Wakil Ketua MPR pada saat itu berkomunikasi dengan kami, tim LBH maupun Darulako dan juga dari tim Tidar. Pada saat itu meminta untuk bagaimana kita advokasi adik ini. Nah, kemudian saya sampaikan oke baik, mungkin kita atur jalur pertemuan dan pada pertemuan pertama saya sudah mewawancari dia terlebih dahulu dan tentunya kalau mau bicara hukum pasti saya tanyakan juga soal buktinya. Ya. Kalau kamu menuntut pasti ada buktinya. Nah, terus dia perlihatkan, oh iya ada dugaan bahwa itu pungli itu mungkin ada dugaannya, tapi saya ini kan masih diduga. Jadi biar teman-teman dari Rektorat yang menyampaikan. Nah, kemudian terkait ancamannya juga itu ada. Nah, setelah saya mendengar dari cerita Alia bahwa dia diancam oleh kepala sekolah ini dan itu kalau dari perkataan bahwa itu benar, itu sebenarnya yang bikin ada kekecewaan. Maksudnya dalam hal ini kan teman-teman siswa-siswi ini sebenarnya menyuarakan pendapatnya. Nah, ketika dari sebelum aksi demonstrasi ini mereka sudah melakukan upaya untuk negosiasi untuk mediasi bersama dengan pihak sekolah. Kurang lebih begitu untuk meminta bagaimana terkait pungutan ini, terkait kursus itu tadi, apakah ini mungkin mereka ada beberapa dari siswa mungkin merasa terlalu mahal atau terkait teknisnya itu mungkin yang mengganggu jam mata pelajaran, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kekecewaan kita juga bahwa kenapa ditanggapi dengan hal seperti itu. Artinya bisa dibilang jangan sampai nanti masyarakat melihat bahwa oh ini di dunia sekolah ini anti kritik, kurang lebih begitu. Nah, sementara di dunia pendidikan ini kita ya tahu sendiri bagaimana. Betul. Itu justru jangan dibatasi, kan begitu, kurang lebih begitu. Nah, jadi ini yang merasa bahwa ada kenyataan bahwa benar sehingga kami dampingi dan dalam hal ini tentu kami inginkan adalah jangan sampai lagi nanti kedepannya ini bisa terulang dengan teman-teman siswa-siswa dimanapun itu.
apalagi di Sulawesi Tengah khususnya. Nah, untuk langkah hukumnya saya sendiri sudah dampingi Alia itu di inspektorat dalam pemeriksaan pengambilan keterangan, dan itu dilakukan oleh 3 orang dari tim investigasi dari inspektorat, dan keterangannya kurang lebih hampir sama, mengonfirmasi apakah benar terkait dugaan-dugaan pungli ini. Tapi di sini tim hukum kami menegaskan bahwa kami ini hadir untuk bagaimana mempertanyakan kepastian hukum sebenarnya tentang yang pertama tentang status kesiswaannya. Nah, ternyata sampai dengan saat ini itu tidak ada surat pemberhentiannya. Memang hanya secara lisan saja berarti. Kurang lebih begitu, itu bentuk intimidasinya untuk supaya maksudnya ya kalau kesannya mungkin membungkam, supaya tidak ada lagi yang mempertanyakan soal ini, supaya teman-teman yang lainnya mungkin diam. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kami juga masih menunggu hasil dari inspektorat, dan dalam hal ini kami sebenarnya percayakan secara penuh. Saya juga kemarin ketemu Ibu Fitri Mastura, kebetulan beliau ketua timnya, tim investigasi. Saya sampaikan bahwa saya percayakan ini ke teman-teman inspektorat. Saya yakin teman-teman profesional dalam hal ini, dan juga tentu dinas pendidikan kami percayakan penuh. Tapi ada satu hal yang harus ada penegasan, karena di publik ini, di masyarakat ini Alia dianggap diberhentikan ini teman-teman. Bahkan di luar saya masih nyata sudah diberhentikan. Nah, ini yang tidak ada penjelasan. Cuman kemarin kita diskusikan dengan inspektorat, menunggu ini saja. Oke, baik. Tentu kita juga meminta harus ada paling tidak statement atau klarifikasi langsung dari pihak sekolah terkait ini, terkait status kesiswaannya Alia. Walaupun kemarin Ibu Kepala Dinas Pendidikan itu sudah menyampaikan bahwa itu Alia masih menjadi siswa di sana, dan sampai sekarang Alia juga masih bersekolah di sana. Tapi kan ini penting untuk dapat diklarifikasi oleh pihak sekolah itu, supaya maksudnya ini tidak menyebar, karena dampaknya ini dampak jangka panjang. Kan ini menyebabkan teman-teman kayak nanti adik-adik Alia trauma terhadap ini, mengkritik sekolah, takutnya mau dikasih keluar. Kurang lebih seperti itu. Bahkan tidak ada lagi yang mau menjadi ketua OSIS. Bahkan tidak ada lagi ketua OSIS seperti itu. Dan kalau kami itu saja yang kami minta, bahwa ada klarifikasi untuk agar Alia mendapat kepastian hukum. Apakah dia ini masih siswa atau tidak, walaupun sampai sekarang dia memang masih berstatus siswa, kurang lebih seperti itu. Dan masih bersekolah. Dan yang menjadi bahan kami juga, bahwa Alia sudah kelas 12 dan kelas ujian. Nah, kurang lebih beberapa bulan lagi dia akan menyelesaikan sekolahnya. Jangan sampai dengan adanya kasus ini yang yang berkepanjangan, kurang lebih seperti itu dapat merugikan waktunya yang mungkin dia bisa gunakan untuk belajar. Nah, kemudian jangan sampai juga tendensinya ke mungkin nilai-nilainya nanti. Itu yang harus kita pastikan, bahwa jangan sampai dia dirugikan gara-gara hal ini. Itu yang menjadi penegasan kami dari tim hukum, kurang lebih seperti itu. Berarti sampai hari ini belum ada klarifikasi dari pihak sekolah terkait status Alia ini berarti, Pak? Kalau dari kami sendiri, kami belum mendengar secara langsung. Paling tidak kan penting untuk mungkin, tapi itu nanti langkah kami selanjutnya. Kalau misalnya ada itikat baik itu dari pihak sekolah untuk menyelesaikan ini, pasti itu harus dilakukan sebenarnya. Walaupun nanti mungkin kami juga akan lakukan. Makanya kami sudah kemarin putuskan bahwa jika keluar sudah dari hasil dari inspektorat, maka kami juga akan melakukan langkah apabila hal ini masih berlanjut, tidak ada kepastiannya, kurang lebih seperti itu. Kami juga siap. Siap. Kemudian ini kan sudah diperiksa, dan Inspektorat Sulawesi Tengah sudah membentuk tim investigasi, dan itu kan disebutkan di tanggal 4 ya, rekomendasi atau hasilnya itu keluar yang akan diberikan ke pimpinan mereka. Dalam hal ini katanya Pak Gubernur ya. Nah, itu harapannya sendiri dari hasil rekomendasi itu apa harapannya? Ya, tentu harapannya adalah karena kami juga sudah melihat kurang lebih bukti-bukti, tapi kan itu kalau secara hukum mungkin nanti kita siap juga buktikan. Kalau misalnya itu yang menjadi pemicu Alia ini ingin dikeluarkan kemarin, kurang lebih gitu. Tapi kan saya tidak mau bicara karena belum kewenangan kami. Kita menunggu itu saja dulu. Berarti ini semuanya masih menunggu hasil rekomendasi inspektorat tadi itu ya. Kalau misal memang ke depan hasil rekomendasi itu tidak sesuai dengan keinginan dari Alia maupun teman-teman pendamping hukumnya sendiri, apa langkah selanjutnya? Jika memang ternyata kepala sekolahnya
tidak terbukti melakukan dugaan pungli itu, bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan pendampingan hukum ini? Oke, baik. Jadi kalau untuk sebenarnya kami tidak terfokus ke urusan pungutan liarnya, karena kami kemarin sudah berdiskusi bahwa ini urusannya internal dari inspektorat dan juga pemerintah daerah seperti itu. Tapi karena kami di sini fokusnya jangan sampai Ale dirugikan gara-gara hal itu. Nah, tapi tentu juga penting itu sebenarnya langkah kami itu kami masih rahasiakan supaya maksudnya belum ditahu. Tapi yang seperti saya katakan tadi bahwa kami siap hadapi apabila misalnya hal itu dapat merugikan Alia, kami akan hadapi tentu dengan langkah hukum juga. Seperti itu. Berarti jangan sampai dengan Alia membicarakan soal keganjalan di sekolah, dia dirugikan dari misal nilai-nilainya akan tanda kutip ya dirugikan di situ. Oh siap, baik. Sahabat Antara, itu tadi perbincangan kita dengan Alia maupun tim kuasa hukumnya, Bang Rivaldi, yang siap terus melakukan pendampingan hukum dengan Alia ini. Baik, terima kasih sudah dengar bincang antara. Semoga diskusi dan obrolan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Sampai jumpa, tetap stay dan terus berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.